Yusuf ya. Saudara-saudara Yusuf itu punya maksud jahat. Dan Yusuf sampai mau dibunuh, tapi nggak jadi, dimasukkan sumur. Kemudian akhirnya dijual, dijadikan budak di Mesir. Itu kan hal-hal yang jahat. Yang sepertinya kok Tuhan mau pakai hal-hal yang jahat seperti ini. Apakah itu betul-betul Tuhan pakai atau itu di luar kendali Tuhan? Salam jumpa pendengar semuanya, kita bertemu kembali dalam program Back to the Bible dari Radio Beda bersama saya dan juga Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa. Ya, kita akan membahas ayat masih di 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 ya Pak ya. Tapi lebih spesifik lagi dengan mungkin memberikan contoh-contoh dan satu kalimat nanti yang akan sangat menarik tentunya. Tapi saya mau baca ulang dulu dari ayat 7 dan 8. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kita membahas panjang dan lebar juga ini di siaran yang sebelumnya, bagaimana ternyata Allah itu bisa memakai sesuatu yang kita anggap negatif atau kita tidak sukai ya Pak ya. Dalam ayat ini disebutkan secara spesifik iblis. Tapi tentu saja kita juga sudah bahas semua itu ada dalam kedaulatan Allah. Dan ada tujuan-tujuan di balik semua itu. Ada untuk menggenapi rencana Allah, untuk bersandar kepada Allah dan supaya kita naik kelas. Kita mau lebih spesifik lagi membahas satu kata ini, negatif. Dan secara khusus alat negatif Allah. Bahwa Allah juga memakai hal-hal yang kita anggap negatif untuk membentuk kita supaya kita naik kelas. Gimana Pak? Baik. Saya akan memberikan ilustrasi ya. Biasanya orang dengan ilustrasi ini akan lebih paham. Jadi pisau, sebuah pisau itu adalah hal yang biasanya kita lihat sebagai hal yang berbahaya dan negatif. Ya, misalnya kalau maling memegang pisau, wah ini sangat berbahaya. Tapi kalau dokter memegang pisau, nah ini ternyata yang alat negatif ini bisa dipakai untuk hal yang positif. Jadi kalau dokter mengoperasi pasiennya, ya misalnya perut mau dibuka, harus disobek itu kulitnya itu. Nah itu bukankah itu suatu yang negatif? Ya bukankah ini suatu yang wah sayang dong kulit bagus-bagus kok disobek gitu ya dengan pisau gitu. Tapi tujuannya kan positif. Dokter ini mau menyembuhkan pasiennya. Nah, demikian juga alat negatif yang kita lihat di Alkitab, Tuhan itu memakai alat negatif. Ya, antara lain yang kita sudah bahas berkali-kali tentang iblis yang menggocoh Rasul Paulus. Dan ternyata bukan hanya peristiwa ini aja yang dipaparkan oleh Alkitab tentang alat negatif. Ya, saya memberikan contoh misalkan ya yang kita pernah sebut juga yaitu Ayub yang dicobai oleh iblis sampai berkali-kali, luar biasa sekali iblis itu menyerang Ayub ya, dan itu pun di dalam kedaulatan Allah. Kita bisa melihat skenario percakapan antara Allah dengan iblis di kitab Ayub, bahwa yang ternyata yang sebetulnya kunci kendali daripada peran iblis ini tetap adalah Allah. Ya. Lalu yang peristiwa lain yaitu Yusuf ya. Memang tidak disebut di sini iblis, tapi saudara-saudara Yusuf itu punya maksud jahat ya. Dan Yusuf sampai mau dibunuh tapi nggak jadi, dimasukkan sumur, kemudian akhirnya dijual ya, dijadikan budak di Mesir. Itu kan hal-hal yang jahat yang sepertinya kok Tuhan mau pakai hal-hal yang jahat seperti ini. Apakah itu betul-betul Tuhan pakai atau itu di luar kendali Tuhan? Tapi kalau kita lihat satu ayat ya yang sangat ya boleh dikata membuat kita terperangat dengan ayat ini ya. Kita lihat dari Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya. Coba tolong bisa dibacakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya.
Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah punya maksud jahat kepada Yusuf. Dan dikatakan kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf yang jahat itu malah dipakai Allah untuk mereka-rekakan yang baik. Ya, sebagai kebaikan. Dan ini juga benar-benar suatu hal yang negatif yang dicatat dalam Alkitab yang Tuhan pakai untuk tujuan kebaikan. Ya, nah sekarang saya memberikan contoh yang ketiga. Contoh ketiga adalah bangsa Israel itu kan seringkali berselisih dengan Allah ya. Dan melawan Allah. Dan Tuhan akhirnya menghajar bangsa Israel ini. Bagaimana cara Tuhan menghajar bangsa Israel ini? Ternyata Tuhan menghajarnya melalui bangsa kafir. Di mana bangsa kafir ini akhirnya menyerang bangsa Israel ya. Singkat cerita, mereka dikalahkan. Mereka akhirnya ditawan dan menjadi diperbudak ya dalam tempat pembuangan. Nah, ini adalah satu contoh bahwa Allah bisa memakai bangsa kafir untuk menghajar bangsa Israel. Ya, itu tadi contoh-contoh yang diberikan ya. Ada Ayub, ada Yusuf, ada bangsa Israel juga yang terakhir diberikan. Semoga ini membuat kita lebih sadar lagi bahwa memang dari dulu pun ya Pak ya, bahwa kita semua manusia memang harus dihajar dengan yang namanya hal yang negatif, atau Allah memakai alat negatif untuk membuat kita semua naik kelas. Baik, kita akhiri dulu siaran kita kali ini dalam program Back to the Bible. Sampai jumpa di siaran berikutnya.